Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada kesempatan ini, Ibu akan memaparkan materi tentang e-commerce pada mata pelajaran bisnis online kelas 12 SMK. Kemudian untuk materi-materi ada pada gambar ini ya, ada 5. Yang pertama, ruang lingkup e-commerce, manfaat dan keuntungan e-commerce, peran dan hambatan e-commerce, strategi pemasaran dan mekanisme transaksi dalam e-commerce, dan terakhir pembuatan situs e-commerce. Adapun untuk tujuan pembelajaran, ini ada 2. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dan jenis e-commerce. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tujuan serta manfaat dari e-commerce. Langsung ke definisi terlebih dahulu dari e-commerce dalam arti sempit adalah transaksi-transaksi bisnis yang menghubungkan antara pelanggan dan pemasok dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian, dalam arti luas, dapat dikatakan transaksi sebagai perdagangan elektronik atau e-commerce jika transaksi bisnis menggunakan akses jaringan, sistem berbasis komputer, dan antarmuka atau interface sebuah browser web. Kemudian untuk kesimpulannya, pengertian e-commerce atau perdagangan elektronik adalah aktivitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa dengan memanfaatkan sistem elektronik, internet, atau jaringan komputer. Kemudian untuk perbedaan e-commerce dan e-business, kebanyakan dari kita menganggap bahwa e-commerce dan e-business itu sama, padahal e-commerce dan e-business ini berbeda. Untuk e-commerce, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi ini digunakan oleh internal organisasi, transaksi eksternal antar organisasi, serta interaksi antar organisasi dan individu yang berorientasi pada perolehan uang. Jadi ini TIK, kata kuncinya ya, TIK digunakan sebagai orientasi pada perolehan uang. Sedangkan untuk e-business, teknologi informasi dan komunikasi digunakan untuk meningkatkan bisnis organisasi yang mencakup seluruh aspek bisnis, aspek manajemen, aspek produksi, dan aspek layanan pada konsumen, baik yang berorientasi profit atau perolehan uang maupun non-profit. Nah, ini kata kuncinya. Kalau di e-business, TIK ini digunakan untuk kegiatan bisnis, mencakup seluruh aspek bisnis. Ini ya, manajemen, produksi, layanan konsumen. Kemudian ada 3 proses utama yang ditingkatkan dalam e-business. Yang pertama, proses produksi. Yang kedua, proses customer focus. Yang ketiga, proses internal management. Kalau produksi jelas, ini berkaitan dengan pengadaan, menghasilkan barang atau jasa. Untuk proses customer focus ini upaya promosi dan pemasaran agar barang ini dibeli oleh konsumen atau pelanggan. Kemudian untuk proses internal management ini mencakup karyawan, training, sharing informasi, dan sampai rekrutmen karyawan. Kemudian jenis e-commerce, anak-anak bisa lihat ini ya, ada 7, B2B, B2C, C2C, C2B, B2E, C2E, O2O. Ini ya, B2B itu bisnis ke bisnis, bisnis ke konsumen, konsumen ke konsumen, konsumen ke bisnis, bisnis ke administrasi, konsumen ke administrasi, kemudian e-commerce online ke offline. Jadi ini interaksi antara bisnis dengan bisnis, bisnis ke konsumen, sampai e-commerce online to offline. Untuk definisinya ini ya,
Kalau B2B, ini perdagangan elektronik yang dilakukan antar bisnis atau antar perusahaan, karena B2B, business to business. Kemudian business to konsumen, ini perdagangan elektronik yang terjadi pada bisnis ke konsumen. Kalau C2C, ini konsumen ke konsumen. C2B, konsumen ke bisnis. B2A, bisnis ke administrasi, mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dengan administrasi publik. Contohnya ini ya, kalau membayar pajak dapat dilakukan secara online melalui web ini. Kemudian C2A, konsumen ke administrasi. Yang terakhir, e-commerce online to offline. Nah, jenis ini untuk menarik pelanggan saluran online ke toko fisik, ke tokonya. Untuk jenis e-commerce berdasarkan jenis aplikasi, ini ada 4, customer care, kemudian internet market, vendors management, dan extend supply chain. Kalau customer care ini usaha perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif dengan pelanggan yang telah dimilikinya. Kemudian untuk internet market merupakan suatu tempat atau arena di dunia maya di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi secara elektronik. Vendor management ini mayoritas perusahaan memiliki pemasok untuk memperoleh bahan mentah. Kemudian extend supply chain ini urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah yang dibeli sampai produk jadi kemudian ditawarkan atau dijual ke konsumen akhir. Selanjutnya untuk manfaat e-commerce ada 6 poin ya. Yang pertama, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar, menurunkan biaya operasional, melebarkan jangkauan atau global reach, meningkatkan customer loyalty atau loyalitas pelanggan biar jadi pelanggan perusahaan kita, kemudian meningkatkan supply management, dan terakhir memperpendek waktu produksi. Untuk keuntungannya ini bagi konsumen, memberikan kesempatan kepada konsumen di belahan dunia manapun untuk dapat menggunakan produk yang dihasilkan di belahan dunia lain. Kemudian memberikan kesempatan konsumen untuk mendapatkan produk terbaik dari berbagai pilihan. Kemudian yang terakhir memberikan kesempatan konsumen yang terpisah tempat tinggalnya dari produsen. Kemudian keuntungan e-commerce bagi produsen, yang pertama meningkatkan pemasaran produk, mengurangi penggunaan kertas di berbagai aktivitas, mengurangi waktu delay atau menunggu lama dari pengiriman dan penyimpanan, membantu perusahaan yang memproduksi produk yang sangat spesifik, kemudian mengurangi waktu dan biaya promosi. Kemudian keuntungan e-commerce bagi masyarakat dan pemerintah, ini semakin banyak masyarakat yang bekerja dan beraktivitas di rumah menggunakan internet, berarti mengurangi perjalanan untuk bekerja, belanja. Otomatis ini ya dapat membantu pemerintah meringankan beban untuk mengatasi kemacetan. Yang kedua ini meningkatkan daya beli dan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan produk terbaik karena perusahaan mengeluarkan produk dengan harga yang lebih murah karena biayanya juga murah. Materi sudah selesai, untuk referensinya bisa dibaca pada gambar ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.